Biasanya untuk yang persekutuan firma itu menggunakan nama bersama, misalnya Erwindo sama Salsabila, berarti ERSA gitu. Dan semuanya sekutunya itu mengelola secara aktif. Kemudian yang kedua ada persekutuan komandinter atau CV. Nah, CV ini hampir sama dengan firma, tapi ini dibagi menjadi dua, antara sekutu pasif dan sekutu aktif. Kalau sekutu aktif, dia menjalankan perusahaan dan menyetor modal. Di awal ketika pembentukan menyetor modal, dan dia juga menjalankan perusahaan. Kalau yang sekutu pasif, dia hanya menyetorkan modal, tapi tidak ikut mengelola perusahaan. Tentunya kalau yang sekutu aktif, dia akan memperoleh tambahan berupa gaji. Kemudian yang ketiga ada joint stock company. Nah, perusahaan ini seperti dua perusahaan PT dalam bentuk saham, yang modalnya dalam bentuk saham. Nah, dia joint stock itu menggabungkan atau merger. Jadi beberapa perusahaan bergabung dengan modal dalam bentuk saham. Selanjutnya, ada karakteristik utama perusahaan persekutuan. Ada mutual agency. Mutual agency itu lebih ke adanya kepentingan yang sama. Kemudian ada limited life. Limited life itu tuh biasanya perusahaan persekutuan itu berdiri dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ada unlimited liability. Itu ada kekuasaan yang tidak yang tidak terbatas. Kemudian ada ownership of an interest in a partnership. Itu bisa dibaca di buku. Kemudian ada participation on partnership profit. Kemudian ada right to dispose of a partnership interest, dan ada mutual liability. Nah, kita masuk ke hitungan ya. Pembentukan persekutuan itu ada 3 metode. Yang pertama, ketika misalnya kalian akan membentuk perusahaan persekutuan atau perusahaan join gabungan, itu ada 3 metode. Yang pertama dengan mendirikan perusahaan baru, kemudian yang kedua mengubah kepemilikan perusahaan perseorangan yang sudah ada. Jadi perusahaan perseorangan, misalnya kamu punya usaha dagang dan akan gabung dengan perusahaan atau orang lain nambah gitu, berarti itu bisa dengan cara mengubah kepemilikan perusahaan perseorangan. Dan yang ketiga, mengubah kepemilikan perusahaan persekutuan yang sudah ada. Nah, untuk yang ketiga ini metodenya nanti kita bahas di bab 3. Yang pertama dulu, kita dengan metode yang pertama, mendirikan perusahaan baru. Nah, mendirikan perusahaan baru ini ada juga dengan setoran. Karena kita akan mendirikan perusahaan bersama, berarti harus masing-masing sekutu namanya, atau masing-masing orang yang akan mendirikan perusahaan itu menyetor modal berupa kas yang pertama contohnya. Nah, contoh pertama, pada awal tahun 1991, Tuan Bambang dan Tuan Agus sepakat untuk mendirikan persekutuan dengan nama Firma Bagus. Nah, firma tadi contohnya kan dengan nama bersama. Bambang dan Agus jadi Bagus. Nah, sebagai setoran modal awal, masing-masing sekutu menyetor kas. Kasnya itu Tuan Bambang 150 juta, kemudian Tuan Agus 100 juta. Nah, kalau ada ketika menyetor modal perusahaan baru, kalau dia menyetor uang berupa uang tunai, berarti masuk ke akun apa di perusahaan? Ada yang bisa jawab? Kalau nyetor uang, masuk ke ada loh di layar tuh. Ya, kas. Kas sudah debit apa kredit? Debit. Debit. Ini hampir sama dengan perusahaan jasa ketika kamu nyusun jurnal umum. Nah, ini karena perusahaan persekutuan, berarti modalnya juga harus dibagi. Penamaannya harus sesuai dengan sekutunya. Nah, Pak Bambang nyetor berapa? 150, berarti kas perusahaan masuk 150, modal Bambang kredit bertambah sebesar 150. Kemudian yang kedua, Pak Agus nyetor 100 juta. Berarti kasnya perusahaan bertambah 100 juta, kemudian modal Pak Agus juga bertambah 100 juta. Sampai di sini paham ya? Nah, bagaimana susunan neracanya? Neraca sekarang kata lainnya apa? Apa neraca kata lainnya? Laporan posisi keuangan. Mantap. Cakep. Laporan, posisi. Kalau aktiva, sekarang apa namanya? Aset. Yes. Aset. Pasiva?
Pasifah, ayo Pasifah. Kalau di Ekuitas, Bu. yes, ekuitas plus apa? Liabilitas. Mantap. Tak tulis ini ya. Bagaimana cara memindah jurnal transaksi ini ke dalam laporan posisi keuangannya? Kasnya berarti ada berapa tuh, Dek? Kas perusahaan ada debit 2 kali kan? 150, ada tambah lagi 100. Berarti kasnya ada jadi 250. Kemudian yang kedua di sisi ekuitas dan UL itu ada modal Bambang dan modal Agus, ditulis masing-masing karena untuk mencatat berapa sih dalam perusahaan persekutuan modal Pak Bambang dan modal Pak Agus. Ditulis di sebelah kanan. Ada 150 dan 100. Berarti totalnya seimbang ya. Sampai di sini aman? Gampang ya ini Mas Ian? Oke, kita lanjutkan. Terus yang kedua, bisa terbaca nggak di layar? Bisa? Bisa, Bu. Oke, tak kira terlalu kecil. Yang kedua, setoran berupa kas dengan mengakui adanya metode bonus. Ada bonus nih untuk sekutu-sekutu lain. Contohnya, pada awal tahun 1991, Tuan Agus, Pak Bambang, dan Pak Budi sepakat untuk mendirikan perusahaan persekutuan bernama Persekutuan Abadi. Nah, untuk modal mula-mula adalah modal yang pertama kali disetor. Masing-masing sekutu menyetor modal berupa kas. Pak Agus nyetor 30 juta, Pak Bambang nyetor 30 juta, dan Pak Budi nyetor 15 juta. Total modal yang terkumpul ada 75 juta. Nah, modal masing-masing sekutu diakui sama. Apabila diakui metode bonus, maka besarnya modal masing-masing sekutu adalah 75 dari total ini dibagi total sekutunya ada berapa? 3 orang. Sama aja sepertiga dikali 75 juta. Ada masing-masing yang diakui 25 juta. Jadi kalau diakui bonus, itu walaupun setoran kasnya berbeda-beda, tapi nanti yang diakui itu sama atau dibagi rata. Yang setorannya lebih tinggi itu nanti memberikan bonus ke setoran yang lebih rendah. Kalau dalam hal ini, yang dapat bonus siapa? Antara Pak Agus, Pak Bambang, dan Pak Budi. Yang dapat bonus dari temannya siapa? Pak Budi. Mantap, Pak Budi. Kita lihat perhitungannya. Nih, di dalam tabel itu ada Pak Agus setor 30 juta. Modal mula-mula dibuat sama, berarti dijadikan 25 juta. Berarti bonus yang diberikan, Pak Agus memberikan bonus ke Pak Budi 5 juta. Begitu juga untuk Pak Bambang, dia juga memberikan bonus ke Pak Budi 5 juta. Berarti Pak Budi nanti dapat 10 juta dari Pak Agus dan Pak Bambang. Terus jurnalnya bagaimana? Yang pertama dulu, mencatat setoran modal Pak Agus. Dicatat sejumlah setoran modalnya dulu. Pak Agus nyetor 30 juta, berarti kas pada modal Pak Agus 30 juta. Kemudian, mencatat setoran Pak Bambang, sama, kas modal Pak Bambang 30 juta. Kemudian Budi juga dicatat dulu, kas modal Budi 15 juta. Nah, kemudian setelah mencatat setoran modal, dicatatlah bonusnya. Bonus Pak Agus dan yang diberikan Pak Agus dan Bambang kepada Budi. Kalau dia memberikan bonus, berarti ke orang lain, modal yang disetor bertambah atau berkurang punya Pak Agus? Berkurang. Yes, berkurang. Berkurang di sebelah modal berkurang di sebelah Debit, Bu. Yes. Kok malah tak mute ya. Debit berarti modal Pak Agus berkurang berapa tadi? Untuk memberikan ke Pak Budi? 5 juta. 5 juta. Yes. Modal Pak Agus berkurang 5 juta debit, kemudian ada modal Pak Bambang juga berkurang 5 juta di debit. Ditambahkan ke modal Pak Budi 10 juta. Kemudian setelah itu disusun laporan posisi keuangannya. Kalau kasnya sama, karena kalau kasnya kan setorannya 75 juta kan, berarti tetap 75 juta. Nah, modalnya gampang banget, tinggal dibagi rata aja. 25, 25, 25, total 75 juta. Aman ya untuk metode bonus ya? Kita lanjutkan yang kedua, metode
Setoran berupa kas masing-masing sekutu dengan mengakui metode goodwill, adanya goodwill. Ada yang tahu goodwill itu apa? Kalian biasanya lihat di sisi apa? Di laporan keuangan itu di mana biasanya goodwill? Assalamualaikum. Goodwill. Pernah dengar nggak sih, Dek? Ini nggak sih Bu, Apa? bagian aset Reva? dalam neraca Iya, benar. bagian aset dalam neraca keuangan perusahaan. Yes. Asetnya lebih spesifik lagi, aset apa? Tetap atau tidak tetap atau tidak berwujud? Tidak berwujud. Yes, tidak berwujud. Goodwill itu nama lain adalah nama baik. Jadi misalnya kalian nih mau membuat perusahaan persekutuan, salah satu teman kalian tuh ternyata selebgram. Nah, selebgram yang punya nama baik yang nanti bisa membuat istilah usaha kalian itu langsung terkenal karena dia sudah dikenal. Jadi ada bonus tertentu salah satu sekutunya karena dia sudah terkenal, berarti nanti ada namanya bonus goodwill atau nama baik yang dicatat sebagai modal juga dalam sebuah perusahaan persekutuan. Coba kita lihat contohnya. Pada awal tahun 1991, Tuan Agus, Pak Bambang, Pak Budi juga membuat itu perusahaan persekutuan. Masih sama nilainya. Kemudian yang ini diakui sebagai kok ketutupan deh, bentar. Ini ya, setorannya masih sama, tapi yang tadi diakui sebagai bonus untuk sekutu yang kurang mampu lah istilahnya. Kalau yang ini ada diakui goodwill. Modal apabila dipakai metode goodwill, maka besarnya modal masing-masing sekutu adalah 30. Bentar ya. Jadi kalau tadi bonus itu mengurangi modal dari sekutu yang lain, kalau metode goodwill dia cukup ditambahkan aja supaya modalnya sama dengan sekutu lain. Berarti ditambahkan berapa untuk Pak Budi? Supaya sama dengan modal sekutu lain. 15 juta. Cakep. 15 juta. Nah, di sini berarti tambahkan 15 juta. Kemudian jurnalnya seperti apa? Jurnalnya seperti yang ada di sebelah kanan. Untuk nyatat setoran sama, Pak Agus setor 30 juta, Pak Bambang setor 30 juta. Nah, Budi nyetor 30 juta. Tapi di sini ada tambahan buat Budi, karena Budi itu tadi selebgram terkenal ya, temannya Kiano. Jadi dia dapat 15 juta untuk goodwill di sebelah debit. Karena goodwill masuk kelompok harta atau aset, berarti kalau bertambah sebelah apa? Debit. Iya, debit. Kreditnya masuk ke modal Budi sebesar 15 juta. Untuk neracanya seperti apa? Neracanya atau laporan posisi keuangannya, goodwill masuk ke dalam kelompok aset. Asetnya tambah 15 juta, goodwillnya 15 juta. Untuk tunainya, kasnya ada 75 juta, modalnya ketiganya sama. Sampai di sini paham? Aman? Aman. Ya, sekarang terakhir nih, untuk yang metode ini ya. Gimana kalau dia mengakui adanya bonus dan goodwill? Yuk kita lihat. Pada tahun 1991, Nona Ani dan Nona Yuli sepakat untuk mendirikan perusahaan persekutuan dengan nama Ayu, yang bergerak dalam bidang mode. Untuk mendirikan persekutuan tersebut, hanya Nona Ani yang menyetor modal. Hanya Nona Ani aja nih yang menyetor modal, yaitu berupa kas sebesar 50 JT. Kemudian, modal masing-masing sekutu diakui sebesar 60% untuk Nona Ani, 40% untuk Nona Yuli. Berarti dari 50 juta itu, dihitung 60%-nya itu punya Nona Ani, dan 40% untuk Nona, untuk Nona Yuli. Kemudian, dicatatnya setorannya Nona Ani 50 juta, Nona Yuli 0 rupiah. Berarti untuk modal mula-mula ketika perusahaan persekutuan itu berdiri ada 50 juta. Terus kan karena itu dibagi berdasarkan persenan kan? Berarti 60% tadi untuk Nona Ani, Nona Yulinya 40%. Berarti ini 30 juta untuk Ani dan Yuli 20 juta. Intinya itu Nona Yuli dapat bonus dan goodwill dari Nona Ani. Nyatetnya gimana? Tinggal langsung aja. Kas modal Ani berapa? Ini bukan 50 juta, tapi langsung 30. Langsung 30. Terus kreditnya, sorry, Dek. Bener ini. Ini kas modal Ani 50,
Kan yang nyetor kan ANI ya, kas debit, modal ANI-nya kredit. Kemudian karena dia memberikan bonus dan goodwill kepada Yuli, berarti modal ANI berkurang sebesar 20, modal Yuli bertambah sebesar 20. Terus laporan posisi keuangannya seperti ini. Hampir sama. Kasnya kan yang senilai yang disetor, kemudian modalnya senilai yang dibagi. Itu ada pertanyaan? Kalau tidak langsung dibuka buku praktikumnya sekarang. Wait. Sudah disiapkan belum buku praktikumnya? Sudah, Bu. Buku Oke. 1 atau buku Buku 1 dulu. Bentar, kita ganti dulu filenya ke buku praktikum. Yuk dibuka di halaman kasus pertama dulu Firma Sejahtera, halaman 4. Saya tak ini dulu tanda. Ya. Halaman 4. Mana nih halaman 4, Dek? Ini. Nah, di sini ada informasi tentang pembentukan Firma Sejahtera. Nah, pada tanggal 1 Januari 2001, Sandi, Indah, dan Adit, serta Tara, sepakat mendirikan sebuah perusahaan persekutuan yang bernama Firma Sejahtera. Setelah mengadakan perundingan, mereka memutuskan bahwa masing-masing sekutu menyerahkan kas sebesar Sandi 400 juta, kemudian Indah 500 juta, Adit 450 juta, Tara 250 juta. Nah, walaupun setoran masing-masing sekutu besarnya tidak sama, mereka sepakat modal masing-masing sekutu diakui sama. Apabila pembentukan Firma Sejahtera diakui adanya bonus, maka buatlah pencatatan untuk setoran masing-masing sekutunya. Jadi ini mengakui bonus ya. Kemudian pencatatan bonus yang diberikan dan laporan posisi keuangan Firma Sejahtera. Yuk coba dikerjakan. Di sini. Pertama, nyatet dulu setoran modal masing-masing sekutu. Nanti ditulis tangan aja di situ, kemudian nanti kalau udah selesai, langsung diupload ke bagian yang praktikum persekutuan. Paham? Paham, paham? Assalamualaikum. Oke, yuk dikerjakan dulu sebentar. Yuk modalnya berapa masing-masing sekutunya? Ngitungnya gimana caranya? Modal masing-masing sekutu. Diakui sama kan? Jumlahin dulu. Jumlahin. Ya. Terus Dikali 1/4. dibagi per 4. Betul. Berapa nih jumlahnya? 400 juta. Jumlah ke bawah, Beb. Oh, Berapa, Beb? jumlahnya. Jumlahnya 1,6 miliar. 1, betul. Miliar. 1,6 miliar untuk total modalnya. Berarti masing-masing sekutu berapa? 4 juta. Yes, 400 juta. Yuk, udah ketemu tuh. Untuk modal masing-masing sekutunya. Kemudian catat dulu pencatatan setoran modal masing-masing sekutu. Berarti kalau untuk yang setoran Sandi, ininya apa? Pertama nih, setoran Sandi. Jurnalnya apa? Kas. Yes. Debit.
Mantap. Terus debit Modal kreditnya? dikredit. Modal siapa? Modal. Modal Modal siapa? sandi. Iya, modal Modal sandi. sandi. Harus dipisah dong. Kalau dicampur nanti nggak ketahuan nih. Sandi setor berapa, ini setor berapa. Berapa setoran awal Sandi? 400 juta, Bu. Ya, 400.000. Kok hilang, Dek? Sik, Dek. Niki. 400.000. Tahu nggak 400.000? Nah, kalau nulis jurnal gini ya. Yang kedua, setoran Indah, Bu. Indah. Berapa setoran Indah? Debitnya apa? Kas. Kelihatan nggak? Share screen-ku kelihatan nggak, Dek? Iya, Bu. Iya. Kas, kreditnya, modal. Modal Indah. Yes. How much? Berapa? 500 juta. Yes. 500 JT. Iki tak garapke lho, nganune, praktikume. Lanjutkan. Sampai ke nomor 4, sekutunya. Terus, langsung tak, terus aja. Kalau ada yang kurang paham langsung tanya ya. Nah, takut ketinggalan. Yang ketiga setoran siapa? Adit. Adit. Nyatetnya sama, kas pada modal Adit. Berapa Adit? Berapa? 450 juta. Berarti? Oh, 450. Ini 450. Yang keempat, setoran? Tara, Bu. Tara. Tara. Kas, modal? Tara. Berapa? 250 juta. 250 JT. Paling kere gitu, Tara. Tahu kere nggak? Yuk, udah dicatat kan ini setorannya di awal. Kemudian yang kedua dicatat bonusnya. Ada yang udah bisa nyatet bonus? Yuk jawab. Ada yang udah bisa nyatet bonusnya? Rp400 juta. Apa nih? Bonusnya 400 juta. Nyatet ininya, nyatet jurnalnya. Siapa yang mau jawab? Pencatatan bonus. Misalnya debitnya apa, kreditnya apa. Mana tuh soalnya, Dek? Yang dapat bonus siapa aja di situ? Tara, Bu. Tara, betul. Tara dapat bonus berapa tuh? 150. 100.000 dari Indah, 50 dari Adit. Berapa, Dek? 100.000 dari? Iya, wes bener. Indah, Betul. 50 dari Adit. Ya, Riri. Dapat poin kamu, 10.000. Nanti di total ya dapat berapa ya? Riri dapat 10.000, dihitung. Terus kemudian, nyatetnya gimana di sini? Ada yang mau jawab lagi? Saya, Bu, coba. Oke, siapa sih? Bentar. Siapa, Dek? Ajeng. Ajeng. Tadi Riri, sekarang Ajeng. Oke, tak catat dulu. Yuk, jawab dulu. Di debit modal Indah 100 juta. Terus modal Adit 50 juta di Dapat debit. ini. Terus Modal Indah. Terus ya modal? 100 juta Adit. Berapa nih? 100. Yang Indah 100, yang Adit 50 juta. Terus? Terus di kredit modal Tara 150 juta. Ini nggak boleh disingkat JT ya kalau besok nulis di ini. Coba kita lihat. Oh iya, benar. Ajeng ngumpulin 10.000 juga. Selamat buat Ajeng dan Riri. Sampai di sini paham? Kok 10 juta? Wah, bangkrut 10 juta. Nanti di total ya, kalian dapat berapa ketika ada bonus. Nanti pas
di akhir pertemuan, saya kirimkan uang elektroniknya buat buka. Gitu ya, semangat. Terus lanjut sekarang. Laporan posisi keuangannya, ada yang udah mau bisa jawab? Gampang loh ini. Bagian aset isinya apa aja? Bagian liabilitas dan ekuitas isinya apa aja? Ada yang mau jawab? Tetet. Saya, Bu. Ririh lagi. Baiklah, Ririh. Yuk, cus. Aset apa aja Di isinya? bagian aset ada kas How much? sebesar 1,6 miliar. Mm-mm. Terus di bagian liabilitas ekuitas, yang pertama ada Mm-mm. modal sandi Mm-mm. 400.000, modal indah 400.000, 400.000. 400.000? Cinca, yakin? Terus iya, Bu, karena kan kalau bonus itu dipukul rata kan, Bu. 400.000 Tadi apa juta? 400 juta. Kan? Oh, belum Maaf, yang maaf. ini ya. Yuk. 400? Modal sandi 400 juta, Mm-mm. modal indah 400 juta, Mm-mm. modal adik 400 juta, modal tiara 400 juta. Terus ada total liabilitas dan ekuitasnya sama 1,6 miliar. Oke, mantap. 10.000 rupiah. Tara ya. Ada yang di sini? Ada yang masih bingung sampai sini untuk pengakuan bonus? Nah, nanti kalau ini yang udah dikerjakan, di-upload di e-learning ya. Berarti di sini 1,6. Harus lengkap. Besok kalau praktikum kurang lengkap, berarti poinnya berkurang. Nah, itu untuk kasus yang pertama. Sekarang dikerjakan kasus yang kedua. Udah tak jelasin belum ya yang kasus kedua? Di halaman, kita buka di halaman 17. Oh, aku jelasin bentar, Dek. Berarti, Dek, ini udah masuk ke setoran berupa aset non-kas. Bentar ya. Tadi kan ada mendirikan perusahaan baru, setorannya berupa uang nih, cuan semua. Sekarang ada juga ketika mendirikan perusahaan baru, tapi setorannya berupa aset, ada uang tunai dan juga aset berupa non-kas. Misalnya ada aset tetap, ada kendaraan, ada tanah, dan sebagainya. Kita lihat ininya, contoh soalnya. Pada awal tahun 1991, Tuan Wawan dan Tuan Tina mendirikan persekutuan dengan nama Wanti, Wawan dan Tina. Kemudian, sebagai setoran modal di Nona Tina, dia menyerahkan kas sebesar 100 juta rupiah. Dan Tuan Wawan menyerahkan tanah dan gedung dengan nilai buku dan nilai pasar sebagai berikut. Pak Wawan punya tanah, nilai bukunya adalah 40 juta rupiah, nilai pasarnya ada 60 juta rupiah. Bedanya apa nilai buku sama nilai pasar? Apa? Nilai pasar itu yang laku di pasaran gitu. Kalau nilai buku? Itu nilai kira-kira dari perusahaan. Bukan kira-kira. Dulu ketika beli, itu nilai buku dikurangi dengan kalau ada penyesutan. Jadi harga perolehannya dulu berapa. Gitu ya, mantap Erwindo. Tapi belum dapat 10.000 ya. Kurang usahanya. Terus, nah yang kedua ada gedung, nilai bukunya sebesar 30 juta dan nilai pasar 40 juta. Nilai ketika belinya itu, nilai bukunya itu adalah 30 juta, harga perolehan dikurangi penyusutan, kemudian ada nilai pasarnya 40 juta. Nah, dalam hal ini ketika ada setoran berupa aset non-kas, berarti yang dihitung adalah nilai ketika beli atau nilai pasar kira-kira? Erwindo, ketika beli atau nilai pasar? Nah, misalnya kamu mau mendirikan perusahaan, nyetor tanahmu. Nyetor tanah, itu yang dipakai nilai dulu belinya atau nilai pasar yang sekarang
dipakai? Nilai Nah, beli. sekarang, Bu. Yes, Nilai nilai sekarang. Karena kalau yang dipakai nilai dulu ketika beli, dia sengaja rugi. Jadi nilai taksiran nilai pasar yang sekarang yang dipakai. Terus kita lihat. Untuk mencatat setoran Tina, berarti Tina gampang ya, tinggal kas pada modal. Karena dia dalam bentuk uang. Dan ini untuk mencatat Tuan Wawan, berarti Tuan Wawan nyetor apa tadi? Ada dua, tanah dan gedung. Tanah dan gedung sebelah debit karena bertambah tanah gedung perusahaan sebesar nilai pasarnya 60 juta yang dipakai nilai pasar tanah dan juga nilai pasar gedungnya 40 juta. Debit-debit pada modal Wawan 100 juta. Untuk laporan posisi keuangannya itu juga sama. Kas masuk berapa? 100. Tanah masuk 60. Gedung masuk 40, sorry. Totalnya ada 200 juta. Terus modal Wawan dan Tina sama-sama 100 juta. Karena setorannya juga totalnya juga 100 juta. Paham? Sekarang langsung kita ke praktikumnya. Di halaman berapa tadi? 17. Yuk dikerjakan coba di halaman 17. Di situ ada Dito dan Indah. Ada Dito nyetor nyetor aset, sedangkan Indah, bentar yang Dito, Indah nyetor apa? Uang tunai. Yuk dikerjakan coba. Kalau yang ini mengakui goodwill. Tadi bonus, sekarang goodwill. Jadi kalian ada kuliah nggak habis ini? Nggak ada, Bu. Oke, agak melandang sih, nggak apa ya. Oke, semangat. Semangat dikerjakan dulu.
Ya udah, ada yang mau coba? Dicoba. Mana nih? Halaman 14 ya. Hitungannya sebenarnya cuma buat orek-orekan aja sih, Dek, itu, Dek. Ngitung goodwill-nya. Berarti gimana caranya? Ada yang mau jawab? Ada enggak nih? Ada enggak? Assalamualaikum. Belum? Yuk kita bahas saja. Terus yang kita hitung setoran Dito dulu. Dito nyetor apa aja di situ? Tanah, Ada gedung, tanah, gedung, mesin cetak. Yang dipakai yang mana? Nilainya? Harga pasar. Yes, harga pasar. 250, 380, 75. Berarti total setoran Dito ada berapa? 705 juta. 705 juta. 705 juta. Indah setor 510. Ini yang dapat goodwill siapa? Indah apa Dito? Indah. Indah, betul. Goodwill-nya berapa dapatnya? 97.500. 97. Cinca? Cinca? Berapa? 195 Satu-satu? 195 juta. Cinta, 195 juta. Kita lihat. Dari 1705 dikurangi 510. Berapa tuh? 5. Ini berapa, Dek? 9. 1. Sinta mendapatkan Rp10.000. Aduh, hilang, Dek, malah, Dek. Mana tadi? 14. Oke, Sinta benar 195 juta. Terus, ini hitungannya bisa ditulis di sebelah sini ya. Terus pencatatan setorannya dulu. Gimana? Setoran Dito dulu. Ada yang mau jawab? Tanah, Sinta? Tanah? gedung sama mesin cetak di debit Mm-mm. dan kreditnya modal Dito Berapa? sebesar 705 juta. Tanahnya berapa? Tanahnya 250 juta, gedungnya 380 juta, dan mesin cetaknya 75 juta. Yes. Terus setoran? Indah. Yes. Berapa itu? Berarti kas di debit dan modal Indah di kredit sebesar 510 juta. Mantap. Terus nyatet goodwill-nya? Goodwill di debit dan kreditnya modal Indah, bukan ya, Bu? Yes, betul. Tambah 10. Sebesar 195 juta. Berapa, Dek? 195 juta. Ya, betul. Cepet banget kalian nulis ya. Jangan lupa di sini loh, harus ditulis ya totalnya. Karena itu ada kelengkapan menulis jurnal. Sinta lagi. Sinta udah dapat 20.000 nih. Ada yang mau jawab di laporan posisi keuangan? Mumpung loh ini lagi bagi-bagi edisi Ramadan. Mau jawab laporan posisi keuangannya? Siapa, Cung? Totalnya berapa nih berarti, Dek? Ditulis sendiri ya di sini. Laporan posisi keuangan? Gampang loh. Saya Bu coba. Siapa nih? Ajeng. Oke, Ajeng.
di aset, kas, How much? terus 510 juta, terus tanah 250, terus gedung 380, mesin cetak 75 juta, terus totalnya Berapa tuh totalnya? 1.215 miliar. Terus di liabilitas dan ekuitas modal, bentar Bu, Modal sapo sih? 10, 9, 8. modal Tadi siapa tadi? Dito, Mm-mm. modal Dito 705 juta. Dulu kekakean dek. Kok kayak 60 ya nih. Terus modal? Modal Indah, kok Indah? Indah punya apa? Indah. Indah, benar. 5, Berapa modal Indah? itu yang aset ada ketambahan goodwill. Oh iya, benar. Berapa? 100, 195. yes. 95, 100,000. Oke. Terus modal Indahnya berapa? 705. Oke, cakep. Totalnya salah berarti ini. Berapa? Ya, berarti benar-benar Bu. Gampang loh ini. 1. Harusnya kanan kiri sama tuh. 1.410. Kanan juga ya. Oke, Ajeng. Thank you. Tambah lagi poinnya. Makasih Bu Guru, Ibu Guru. Linda. Iya, Cikgu. Yuk, di sini paham semuanya? Kasus terakhir ya. Kita masuk ke kasus yang ketiga. Jadi di praktikum yang ini itu kasusnya ada 3 perusahaan dan mulai dari pembentukan, kemudian ada pembagian laba sampai dia bubar lagi. Jadi ada 3 kasus yang berbeda. Nanti setiap kali materi mengerjakannya per bagian. Jadi kasus 1 di bagian A, kasus 2 di bagian A, terus kasus 3 juga di bagian A, di bagian A, sorry. Yang kasus 3 itu di halaman mana nih, sorry. Kasus 3 firma laris di halaman 31. Itu saya jelaskan dulu teorinya ya. Karena ini udah beda kasus lagi. Di sini kasusnya adalah metode yang kedua, yaitu metode ketika mendirikan persekutuan dengan cara apa yang kedua tadi? Mengubah kepemilikan persekutuan yang sudah ada, perusahaan perseorangan yang sudah ada. Nah, di sini. Yang pertama dulu. Metode yang kedua dengan cara mengubah kepemilikan perusahaan perseorangan yang sudah ada. Nah, ini ada 2 metode juga dibagi lagi. Dengan menggunakan buku lama. Jadi dengan aset-aset yang kan ini perusahaan perseorangan ya, misalnya ada UD Sregep. Nah, itu UD Sregep itu sudah punya laporan keuangan, laporan posisi keuangannya sudah ada. Nah, itu tuh ketika dia gabung dengan UD Rajin, dia mau menggunakan bukunya Sregep meneruskan buku lamanya atau ditutup dulu nih buku lamanya dan kemudian dibuka lembaran baru AC gitu ya. Yang pertama dulu kita bahas. Di sini yang menggunakan buku lama. Contohnya, pada awal tahun 1991, Tuan Agus dan Tuan Budi, sedih banget ya tahunnya, sepakat untuk mendirikan persekutuan namanya ABU. Persekutuan apa yang menggunakan nama bersama tadi jenisnya? Ada yang masih ingat? Depannya F. Jenis persekutuannya. Firma. Iya, betul sekali. Firma. Saingan nih, Sinta sama Ajeng. Ini kan? Tadi Ajeng udah nambah 1 lagi ya. Nanti tak catat. Terus,
Tuan Agus sudah mempunyai perusahaan perseorangan dan akan menggunakan aset bersihnya. Nah, saya lupa nih. Kalau ada metode yang ketiga, mengubah kepemilikan perusahaan perseorangan yang sudah ada, kita harus nilai dulu. Ada 3 yang harus diperhatikan. Penilaian aset bersih yang disetor, yang kedua penentuan modal masing-masing sekutu, kemudian ada pencatatannya. Jadi aset bersihnya itu yang disetor dinilai, kemudian dicatat, kayak tadi modal masing-masing sekutu itu diakui berapa, kemudian baru dicatat akuntansinya. Nah, untuk ini dia, Pak Agus, menyetorkan aset bersihnya sebagai setoran modal. Nah, Tuan Budi menyetor berupa kas sebesar 150 juta. Nah, di sini Tuan Agus punya neraca atau perusahaan dagangnya dia adalah sebagai berikut. Dia punya kas 25 juta, piutang dagang 30 juta, kemudian ada 35 juta itu persediaan barang dagangnya, terus ada tanah 28 juta, ada gedung nilai bersihnya itu 10 juta, mebel nilai bersihnya 7 juta. Total asetnya dia punya 135 juta. Terus dia tapi punya utang nih, utang banknya dia punya 55 juta. Terus modalnya Pak Agus yang dulu disetor ada 80 juta. Total utang plus modalnya ada 135. Sama ya. Kemudian di situ ada penyesuaiannya, Dek. Hari ini kok rasa mendelik. Nah, ada penyesuaiannya, beberapa penyesuaian ada, atau yang tadi yang harus diperhatikan. Penilaian aset bersihnya. Yang pertama itu ada penyesuaian cadangan kerugian piutang diakui 10% dari saldo piutang dagang. Berarti nanti berhubungan dengan piutang dagang yang ada di sini. Yang kedua, persediaan dinilai berdasarkan nilai pasarnya, yaitu 40 juta. Di sini persediaan berapa? 35 kan? Dinilai 40 juta, berarti yang dipakai yang ini. Kemudian yang ketiga, diakui adanya goodwill sebesar 10 juta. Kemudian yang keempat, nilai tanah disepakati sebesar 40 juta. Di sini tanahnya berapa? Tanah yang di neraca, di laporan posisi keuangan. Nilainya berapa di situ? 25. 28 juta. Berapa, Bun? 35 ya? 20. Tanah berapa, Cek? 28, sorry. 28 juta. 28. Ya, siwer aku juga. Padahal di sini disepakati senilai 40 juta. Kemudian yang kelima, diakui adanya utang biaya sebesar 4 juta. Berarti ada utang biaya yang belum dibayarkan, tambahannya ada 4 juta. Karena ini akan menggunakan buku lama, kan diteruskan ceritanya buku nih. Nah, itu harus disesuaikan dulu semuanya. Caranya bagaimana? Nih, untuk menyesuaikan saldo-saldo per pembukuan lama. Ini ada keterangan nggak sih? Nah, persediaan ada berapa di situ? 35. Padahal dinilai di pasar berapa? Ada 40 juta kan persediaannya. 40 juta, kemudian padahal di sini nilainya 35. Untung atau rugi setelah penyesuaian ya persediaan nih? Untung Untung berapa, Erwindo? 5 juta. 5 juta. Berarti persediaannya untuk yang perusahaan baru ada di sebelah debit 5 juta karena dia untung. Persediaan untung bertambah di sebelah debit. Mantap Erwindo. Tak kasih bonus. Ya, cakep. Terus, yang kedua. Harusnya urut dari atas ya. Cadangan dulu. Cadangan kerugian piutang diakui sebesar 10% dari saldo piutang dagang. 10% dikali berapa itu piutangnya? 30 juta. Yes, 30 juta. Berarti berapa itu? 3 juta. 3 jeti. Bagaimana cara menyesuaikan menyesuaikan piutang dengan 10. Jurnalnya piye? CKP adanya CKP sebesar 3 juta tambahan karena CKP itu mengurangi piutang. Jadi kalau piutang saldo normalnya debit, CKP ada sebelah kredit 3 juta. Terus sekarang masuk yang ketiga, diakui adanya goodwill sebesar 10 juta rupiah. Kalau goodwill berarti kalau bertambah sebelah apa tadi? Debit. Yes, debit.
Debit sebesar 10 juta. Gampang ya kalau nomor 3 ya. Kemudian nilai tanah disepakati 40 juta. Padahal tanah di sini berapa? 28. Untung apa rugi? Untung. Untung berapa? 12. Yes, 12. Karena untung dia ada di debit ditambah 12 juta. Nah, setelah itu ada namanya tambahan utang biaya. Diakui adanya utang biaya sebesar 4 juta. Utang bertambah di sebelah Kredit. kredit. Berarti ada 4 juta di sini. Nah, caranya ini kan untuk mengakui modal Agus yang disetorkan. Sorry ya, Dek, agak berisik. Yang tadi yang debit di total ada berapa nih? Yang kredit di total. Ini 2227 juta. Terus penyesuaiannya yang sebelah kredit ada 7 juta. Berarti selisihnya itu masuk ke modal Agus. Sebesar berapa? 27 kurangi 7. 20 juta. Sampai di sini ada pertanyaan? Aman ya? Terus, bagaimana pencatatannya? Nah, kan tadi ini untuk nyatet setorannya siapa? Setorannya Pak Agus apa Pak Budi? Pak Agus. Nah, Pak Budi juga dicatat setorannya berupa kas pada modal Budi karena 150 juta berupa kas. Nah, setelah itu ini sudah dicatat nih setorannya Pak Agus, terus setorannya Pak Budi. Dibuat neraca atau laporan posisi keuangannya. Nah, yang pertama dulu nih agak tricky. Kasnya ada berapa, Dek? Pak, kan ada kas dari sini toh, dari Pak Budi, terus kas yang sebelumnya berapa? 25 juta. Berarti kas di perusahaan yang baru, Persekutuan Abu ada 150 ditambah 25 juta, ada 175 juta. Kemudian, karena mengakui adanya CKP kredit kan, nah sebelumnya piutangnya berapa? Piutangnya 30 juta, karena ada kerugian piutang, berarti dikurangi 3 juta, masih 27. Nah, persediaan barang dagangnya jadi berapa yang dicatat? Berarti 40 juta ini dari mana? Juta dari mana? Persediaan. Dari mana itu? Nyarinya kok bisa jadi 40 juta. Padahal persediaan di sini 35 juta loh, yang sebelumnya di perusahaan lama tuh. Dari penyesuaian, Bu. Yes, benar, penyesuaian. 35, terus disesuaikan, ternyata dinilai dari penyesuaian itu 40 juta, masuk sini 40 juta. Tanah nggak ada tanah ada perubahan, disepakatinya 40 juta kan? Berarti yang masuk ke sini juga 40 juta. Gedung ada ini nggak? Ada keterangannya nggak? Perubahannya nggak ada kan? Berarti sama, gedung tetap 10 juta. Mebel pun juga iya. Tapi ada tambahan berupa goodwill 10 juta, dan di bagian utang ada tambahan utang biaya 4 juta. Paham ya? Ini semuanya sama mindahnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Yuk langsung dikerjakan di bagian kasusnya. Kasus buku praktikum di halaman berapa tuh, Dek? 31. Sorry, masih kurang satu lagi. Nah, kalau yang tadi kan buku lama, nah sekarang meneruskan buku baru, menggunakan buku baru. Kalau menggunakan buku baru itu lebih gampang lagi. Misalnya ini contohnya ya, dari data contoh pada contoh 4 tersebut, Persekutuan Abu tersebut menggunakan buku baru, maka jurnal yang harus dibuat caranya ditutup dulu buku Agusnya. Yang ada di kredit itu di debit, ini, terus yang ada di debit itu di kredit. Dienolkan dulu bukunya. Setelah dienolkan, dia nyetor apa aja. Nah, baru dibuka lagi. Misalnya kasnya diberikan, ya ditambahkan kasnya. Misalnya ada piutang tadi berapa, langsung dinilai seharga itunya. Nilai dari neracanya. Persediaan barang dagangnya berapa, gedungnya berapa, terus bagian kredit ya kredit lagi. Terus selisihnya modal Agus. Sama sebelumnya. Lebih gampang yang menggunakan buku baru kan. Tapi nanti dilihat juga, misalnya ketika membuka buku baru ternyata Pak Agus nggak mau menyetorkan persediaannya nih, berarti persediaannya nggak usah dimasukkan ke buku yang baru di sebelah sini. Sudah ditutup ya udah nggak usah
buka lagi persediaannya. Gitu. Sekarang latihan di buku praktikum. Di halaman 31 ya. Nah, ini kasusnya Firma Laris. Jadi pada tanggal Januari 2017, Lala dan Haris sepakat mendirikan persekutuan dengan nama Persekutuan Firma Laris. Lala menyetor kas sebesar 205 juta dan peralatan sebesar 7 juta. Sedangkan Haris sudah mempunyai perusahaan perseorangan dengan nama Perusahaan Dagang Barokah. Nah, Perusahaan Dagang Barokah posisinya seperti ini nih. Kemudian ada beberapa penyesuaiannya. Hati-hati. Ada tanah, kemudian ada cadangan kerugian piutang, kemudian ada gedung, ada goodwill, dan ada kendaraan. Nah, diminta pencatatan untuk menutup buku lama. Kemudian dibukalah buku baru dan disusun laporan keuangannya. Berarti yang ditutup buku lama dulu, baru dibuka buku baru. Yuk coba dikerjakan. Jurnal untuk menutup penyesuaiannya dulu. Sorry. Paham ya? Yuk dicoba dikerjakan dulu. Hati-hati di sini Haris menyerahkan perusahaannya kecuali persediaan. Berarti persediaannya nggak ikut dimasukkan ke perusahaan barunya ya. Coba jurnalnya seperti apa. Kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan ya.
Ada yang udah selesai? Ada yang mau nyoba penyesuaiannya, jurnalnya? Dek, bentar ini menutup buku lama. Sorry, bukan penyesuaian ya. Berarti menutup buku lama dan membuka buku baru. Berarti langsung jurnal menutup buku lamanya aja. Caranya gimana? Ada yang mau nyoba? Gampang, tinggal di debit, sebelah debit. Ya, siapa nih? Sinta. Laila. Oke. Iya, Bu. Oke, Laila. Baiklah. Berarti yang liabilitasnya di debit kan, Bu? Utang dagang. Utang dagang. Utang dagang di debit 5 juta. Utang bank di debit 40 juta. Modalnya 180 juta. Bentar, pelan-pelan, Beb. Utang bank berapa tadi? Utang banknya 40 juta, Bu. Terus modal harisnya 180 juta. Modal haris? Bentar. Oh iya. Iya kan? Betul. Terus Berapa, Dek? Modal haris? modal haris 180 juta, Bu. Terus yang dikreditkan kas. Kasnya 20 juta. Piutang dagangnya 5 juta. Piutang 5 juta. Persediaannya 10 juta. Tanahnya 60 juta. Gedungnya 50 juta. Tanah berapa, Dek? Tanahnya 60 juta, Bu. Oh iya, benar. Gedungnya 50 juta. Kendaraannya 80 juta. 80 juta. Yes. Totalnya 225 juta. Oke, cakep. Laili ya? 10.000. Tadi tuh Sinta apa Laili ya? Apa Laila? Laila, Bu. Laila. Tapi bukan Sinta. Tadi yang jawab. Iya nggak? Ada namanya Cinta juga toh? Kalau nggak salah baca. Iya, Dek. Oke, bener. Laila, 10.000. Terus lanjut sekarang. Untuk setoran Lala dan Haris. Oh, bentar, sorry. Bener, setoran Lala dan Haris. Jadinya gimana itu? Setelah ditutup kan, terus ada penyesuaian tuh catatannya. Terus nyatat setoran Lala dulu. Lala lagi uang tunai tuh. Lala dulu. Lala uang tunai. Yuk, Lala, gimana Lala? Kas. Kasnya 205 juta dan peralatannya 7 juta. Terus kreditnya modal Lala sebesar 212 juta. 200 berapa? Peralatannya 7 juta, sorry. Bu. Oh iya, Dek. Sorry, Dek. 7 juta? Iya, Bu, 7 juta. Modal Lala? Modal Lala 212 juta. Yes, benar. Terus setoran Haris? Setoran Haris. Nih, challenging nih, setoran Haris nih. Saya kok hilang malah, Dek. Ini jangan lupa di total ya. Bawah nanti. Yang setoran Haris menyetor semuanya kecuali persediaan. Tapi jangan lupa nilainya di penyesuaiannya loh. Yuk. Iya, kasnya 20 juta. Piutang dagangnya kan cadangan kerugian piutang ditaksir sebesar 5% dari total piutang. Itu kan 250.000, Bu. Jadi yang ditulis 250.000, Bu. Ayo, yang mana yang ditulis? Dikali berapa? 250.000. Piutangnya? Piutangnya 5 juta dikali 5%, dapatnya 250.000. Iya kan, Bu? Benar.
Heeh. Berarti? Berarti gimana dong? Oh, berarti 4.750.000 ya, Bu? Piutang dagangnya. Iya, itu piutang bersihnya benar segitu. Tapi nulisnya tetap harus sama dulu. Piutang di sini berapa? 5 Piutang juta. 5 juta. Terus akun satunya apa? CKP toh? Nah, cadangan kerugian piutang Ya, di debit atau kredit? 250.000. Kredit. Yes. Tak tulis singkat aja ya. CKP berapa? 250. Lanjut. Apalagi yang di store? Gedung. Gedung senilai? Gedungnya kan senilai 50 juta, tapi yang dinilai harga pasarnya 45 juta. Berarti langsung ditulis aja? 45 juta ya kan, Bu? Gedung, karena udah ditutup kan udah 0 kan tadinya. Berarti ini Ya. langsung dibuka buku baru aja. Terus apa lagi yang di store? Goodwill-nya 5 juta. Kendaraan 75 juta. Kendaraan? 75 juta. Terus? Tanah 60 juta. Terus? Udah, Bu. Persediaannya? Persediaannya kan enggak. Oh iya, cakep. Bener. Pertanyakan jebakan, guys. Kendaraan 80 atau berapa, Dek? Oh, bener kok. Kendaraan disesuaikan ya? Dari 75 ya? Iya, Bu. Disesuaikan 75 juta. Terus ini gedung juga iya. Oke. Terus yang sebelah kredit apa aja? CKP jelas. Entah. Terus? Apa lagi? Semua disetor loh itu. Utang dagang juga ya, Bu? Iya dong. Utang dagang 5 juta. Utang bank 40 juta, modal hari 180 juta. Pelan-pelan, Beb. Utang dagang, terus? Utang bank 40 juta. Modal hari 180 40 juta. Iya, 40, Bu. Modal haris berapa? 180 juta. Modal haris harus disesuaikan loh juga loh dari setoran-setoran ini kan. Aduh. Sorry, Beb. Kan harus disesuaikan juga kan dari ini sama ini. Berarti modal haris jadi berapa di sini? Oh, bentar, Bu. Bisa ngitungnya? Caranya? Ditambahkan semua, terus diselisihkan masuk ke modal haris. Modal harisnya 164.500.000, Bu. Dari? Kan yang di sebelah debit itu ditambahkan semua. Dikurangin sama yang kredit tuh, yang CKP, utang dagang, sama utang bank. Yes. Bener nih segini nilainya, Dek. Udah dihitung? Iya, Bu. Soalnya yang di debit 210 juta. Oke. 210 juta dikurang 45 juta 250. Salah. Kaget aku. Mohon maaf nih. Puasa ya, jangan teriak-teriak. 45 juta. 250, benar. 45 juta 250.000. Kurang 210 juta. Yang lain aman kan ini? Oh, berapa? 164 juta 750, Bu. Gitu ya? Maaf ya, Bu. Santai. Terus sekarang tinggal yang terakhir. Nah, yang terakhir ini buat PR kalian aja. Nanti hasilnya diupload di e-learning yang bagian praktikum ya. Gampang kan, tinggal mindah. Hati-hati, kasnya berapa, totalnya, terus modal harisnya berapa, modal lalanya berapa, harus seimbang. Itu ya PR-nya ya. Terus kemudian, besok kan kita praktikum, kita masuk ke pembagian laba rugi. Jadi, bentar. Sampai di sini paham tadi? Paham sampai sini? Yang lain gimana? Paham, Bu. Oke. Bentar, ini tak, Safariku.
tak ini dulu WhatsApp-nya. Soalnya aku trauma. Pernah share screen WhatsApp. Nah, terus yang harus dikerjakan, udah deh nih, udah kelihatan belum? Kelihatan, Bu. Ini yang akuntansi persekutuan. Nah, kalian nanti, oh iya, kemarin kalian udah mengerjakan kuisnya ya, yang bagian pembentukan persekutuan ya. Nah, itu Udah, ada yang udah dapat 100, ada yang masih minim nilainya. Itu saya berikan satu kesempatan lagi, silakan dikerjakan. Nanti yang saya ambil adalah nilai tertinggi. Kan udah dijelasin ya. Kemarin belum dijelasin aja udah dapat 100 ya, Beb. Terus yang kedua PR-nya ini nanti kalian sambil sahur boleh, sambil buka boleh mendengarkan materi pembagian laba rugi persekutuan untuk bahan praktikum besok. Nah, itu presensinya jangan lupa, udah tahu presensinya. Kemudian setelah mendengarkan materi, kalian mengerjakan kuis. Benar salah, gampang banget kok. Cuma pernyataan pilihannya benar atau salah, benar atau salah. Maksimal besok pukul 11 sebelum kita praktikum. Paham di sini? Paham, Beb? Oke, besok kita ketemu ketika praktikum. Disiapkan juga apanya? Siapa tahu kalau kalian udah selesai, kita bisa masuk ke materi baru nanti. Kalau misalnya besok pas praktikum udah di-upload semua, malah kita bisa masuk materi baru. Kalau enggak ya kita selesaikan dulu praktikumnya besok. Gitu ya. Terima kasih. Jangan lupa kuisnya sama PR untuk materi ini. Ini udah ada videonya, tutorial video learning-nya. Bisa dipelajari di situ. Dan kalau ada yang mau mengulang kuis, silahkan diulang di sini kuisnya. Karena masih ada satu kesempatan lagi untuk mendapatkan nilai 100. Kan masih ada yang dapat 60 dan sebagainya. Ada juga yang udah dapat 100. Gitu ya. Ada pertanyaan? So, kita ketemu jam 11 ya? Halo, halo. Ibu, maaf. Ya, Tanya. boleh. Ini upload yang praktik tadi ini sampai jam berapa ya, Bu? 12 malam kalau nggak salah. Bentar aku cek ya. Di my class nggak ada keterangannya, Bu, jam berapa? Oh ya, Cuca, bentar, Beb. Oh, yang praktikum ya? Oh, ini benar-benar. Yang hari ini kan ada 3 toh. Upload kasus yang pertama bagian A, bagian A, bagian A. Tapi upload kasus 1, 2, 3. Apakah belum saya ini ya settingnya? Iya, sampai nanti malam ya. Ini deh, 13 April sampai 2359. Kan udah dikerjakan tuh tadi. Tinggal nyontoh. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Nah, semua 13 April 2359. Yang ketiga juga. Nanti malam ya, terakhir ya. Nah, bener. Ini kok 12, sorry. 13. 2021, Beb. Bentar deh, yang ini berarti tadi 2021 atau 22 tuh? Udah kok, udah bener. Gitu, ada pertanyaan lagi? Kita agak gaspol nggak apa-apa ya, lemes-lemes dikit nggak apa-apa ya. Udah puasa nggak punya ayang, kuliah lagi. Iya. Yeah. Udah, thank you. Perolehan skor nih, tak review. Riri. Bu, maaf, Bu. Ya. Yang tadi Ibu share screen bisa dikirim nggak ya, Bu? Buat diulangi lagi. Soalnya tadi Bu udah ngejelasin agak kecepatan. Oke. Yang ini ya? Yang materinya. Ibu share screen tadi dulu, Bu, yang materi tadi. Ah, yang mana nih? Yang PPT, yang PDF, atau yang praktikum? Yang modul? Yang PDF, Bu. Oh, yang kita orek-orek ya? Yang tak Iya. jelasin ya? Oke, nanti aku share. Nanti habis ini Makasih, aku Bu. share kalau nggak di grup, di ini ya, di learning ya. Sorry ya kecepatan karena kejar waktu kalian masakin nunggu lama tadi. Thank you. Nanti aku share. Ini perolehannya Riri 20, Rebo, Ajeng 30, Erwindo dapat 20, Sinta 20, Laila 20. Kalian kirim nomor WA-nya di list ya, di grup, kemudian mau dalam bentuk apa? Boleh Dana, boleh ShopeePay, boleh GoPay, boleh OVO, dan lain-lain. Transfer juga boleh. Gitu ya, Beb, semuanya. Masih ada kan di situ? Ya, Bu.
Iya. Masih ada. Oke, terima kasih. Semangat. Kita tutup dulu. Makasih ya, Bu. Ya, hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. See you. Dikerjakan ya PR-nya ya. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.